Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, permintaan dari teman saya, teman saya, saudara Al-Gedubusi seluler. Ya, permintaannya coba sih gimana cara cetak CPU agar tidak dembleng itu apa? Tidak dembleng ya. Ya tidak gandeng-gandeng antara kaki satu dan kaki dua. Ya, sebisa saya akan sedikit saya kasih contoh. Ini bukan mau ngajarin, mau ngasih contoh saja ya. Ini biar agak terang gimana ya. Ini pencahayaannya kurang terang memang. Dah nggak apa-apa. Yaps, di tangan saya ada CPU MediaTek MT berapa ini? MT 6762V, punya 6A kayaknya. Baik, kita bersihkan dulu. Oke, kita bersihkan dulu. Bersihkan dulu. Ini sebenarnya udah tak cetak, cuman kita bersihin lagi aja. Sebenarnya seperti ini bukan apa ya. Ya ini karena terbiasa saja, jadi akhirnya nanti bisa. Saya juga belum bisa, tapi ya kita coba aja. Biasanya sih seperti ini saya mencetaknya, saudara Al-Gedubusi sel. Ini CPU mati entah hidup, yang jelas akan kita cetak dulu. Oke, permasalahannya adalah bukan apa ya. Ini permasalahannya yang kita pakai adalah plat BGA universal. Ini sudah bengkong-bengkong. Ada nggak ya? Plat universal. Kalau ini udah nggak ada. Oh, ini bisa. Kita bersihkan dulu. Koproh ini yang pakai ini. Pakai siapa ya? Saya. Oke, sekarang tahap pemberian timah. Ini posisi bersih bener ya. Bersih bener ya. Saya kerjanya gimana? Kemudian kita ambil solasi kertas. Bisa pakai aluminium foil, tapi saya terbiasa pakai ini. Kemudian kita tempelkan di sini. Ketara enggak? Usahakan jangan terlalu nengah, jangan terlalu minggir ya. Jadi kasih celah buat tanda aja sih. Ya, sudah seperti itu. Memang MediaTek kayaknya agak susah karena di tengah banyak yang kopong. Jadi ya kadang-kadang timah yang kopong itu nempel ke tetangganya.
Oke, ininya yang kenceng ya, biar enggak melayu sana melayu sini. Kemudian jangan lupa pakai tisu. Pakai tisu ya, pakai tisu biar neken tapi platnya tidak bengkong. Jangan dibawa Dil, biar platnya tidak bengkong, jadi MMC masuk ini tetap lurus. Kayaknya sih seperti itu. Mungkin ada trik-trik lain yang bisa diberikan. Baik, kita kasih timah cair. Saya nanya tadi, sampean pakai timah apa? Timah onglai. Ya udah, saya pakai timah onglai juga. Sebenarnya enak agak kering ya ini. Timah ini enak agak kering. Kita taruh sini dulu biar airnya meresap. Setelah meresap nanti kita oles-olesin ke situ. Oles-olesin. Pakai tangan aja ya, diukur-ukur tipis-tipis saja, tipis-tipis ya. Jangan terlalu ditekan, karena kalau ditekan meleteng di sampingnya, di kaki-kaki yang tidak terpakai. Jangan ditekan, kita ratakan saja dulu. Oke, setelah itu ambil plat lagi ya, ambil plat BGA lagi. Fungsinya buat apa? Buat bersihin biar rata ya, jadi biar tidak meleteng ke sampingnya. Meleteng itu apa sih bahasa Indonesianya? Nah ya kan, meleteng itu apa? Saya juga nggak tahu. Meleteng itu meleleh. Kita oleskan untuk yang belum teranuin timah. Yang penting nanti saya pinjemin ya. HP 1 paket santai 1 rebutan. Oke, setelah kira-kira rata kita lapin pakai gombal. Kita pastikan lagi biar tidak ada yang melodong. Ini baru kita tekan. Nah, jadi yang melonyot ke atas, yang meledeng ke atas terbawah. Oke, untuk pengaturan blower saya di sini saya pakai KIC 858D ya, yang murah, harganya kalau nggak salah 450. Panasnya kita buat 260 sampai 270 mentok. Angin dikosongkan saja biar tidak terjadi pelengkuar. Kalengnya tidak bengkong ke atas ataupun meleot, sehingga nanti terjadi apa ya, terjadi kembletengan. Kelihatan nggak sih? Yaps. Oke, jangan lupa pakai tisu ya, yang penting jangan tisu magic. Ceng banting, nggak usah pakai ini lah, saya kira sudah terang. Oke, blower posisi jangan langsung diin, biar naik ke 270, 260 sampai 270 dulu, biar ini tidak terlalu lama platnya, biar tidak bengkong. Oke, tekannya beneran ya, tekannya jangan main-main karena takut meledeng. Dijauhkan saja, jangan dekat-dekat. Kur.
Nah, kalau sudah setengah matang kita dekatkan ya. Oke, dikiranya sudah merata, timahnya sudah matang, kita angkat, kita taruh blowernya, kita biarkan dulu dan kita lepaskan ya. Bismillahirrahmanirrahim, biar jadinya bagus. Coba kita sikatin. Kita sikatin. Kalau ada yang nggak nempel satu ya bisa ditempel, gampang, yang nggak usah dibersihin lagi, tempel satu aja. Rupanya yang pojok sini belum terlalu matang ya, yang penting kita bersihkan dulu biar timah yang tidak nempel di kaki, karena memang banyak yang bolong ini, biar tidak nempel ke yang lain, ke tetangganya. Ini belum terlalu matang yang pojok ya, nggak masalah, kita pastikan dulu. Saya rasa sudah tidak ada yang nempel. Sudah tidak ada yang nempel, kita kasih empluk. Kalau saya pakai pedes ya, sama pakai iFlux, tergantung kebutuhan, agar sikilnya merata dengan bagus ya. Kan kadang-kadang kalau ini ada yang mencong sikilnya begini kan, nanti dia rata sendiri. Baik, sudah, kiranya sudah, ya udah. Tunggu agak dingin dulu, karena kalau nggak dingin jadinya nanas ya. Aceng, awas kamu Ceng, udah minta bikinin video nggak subscribe. Oke, kita dekatkan videonya, kita cek satu persatu sikilnya. Sikil terus sih dari tadi. Nah, saya pakai ini untuk mengezoom agar kakinya terbaca. Bentar. Tadi lampunya hidup sih. Kita cek satu persatu, kalau ada yang protol tempel aja. Nah, itu ada satu, nggak masalah kalau pinggir. Udah ya, bagus ini. Begitu Bapak Aceng, Al-Ngedubusi seluler. Saya nggak berniat ngajarin, tapi beginilah pengerjaan saya cetak CPU menggunakan plat BGA universal ya. Oke, terima kasih.